Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh nikmat dan barokah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada, salam jumpa dan senang sekali saya Imajun Broto pada kesempatan sore hari ini bisa bergabung melalui channel YouTube kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam acara Talkshow Ramadan tahun 1445 Hijriah dengan tema Transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas sebuah topik madrasah dalam mempersiapkan generasi hebat menuju Indonesia Emas. Untuk itu kami hadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, beliau Bapak Ahmad Musadat SPDI MSI. Beliau Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ima dan sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada. Kabar baik dan sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa mulai kita perbincangan sore ini Bapak? Bisa. Untuk jumlah madrasah di wilayah Kabupaten Bantul itu Bapak, ada berapa dari RA baik MI, MTS maupun swasta? Madrasah aliyah. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul bahwa jumlah madrasah yang ada di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu dari jenjang RA jumlahnya ada 46, kemudian MI 42, kemudian MTS itu 31 dan MA 22 lembaga. Dari sekian itu yang berjumlah seluruhnya ada 141 lembaga, itu masih terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah madrasah negeri, yang kedua adalah madrasah swasta. Untuk madrasah negeri di tingkat jenjang MI itu hanya ada 3 dari 42. Kemudian jenjang MTS dari 31 itu hanya 9 yang negeri. Kemudian untuk madrasah aliyah itu ada 4 madrasah aliyah dari 22 lembaga. Jadi itu lembaga-lembaga kita yang ada di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kebetulan secara geografis letaknya tersebar mulai dari ujung barat sampai ujung timur, kemudian juga utara sampai selatan. Hampir di setiap kecamatan Kapanewon itu ada lembaga madrasah baik RA maupun MI dan seterusnya. Dengan banyaknya madrasah yang telah tersebar di seluruh Kabupaten Bantul di bawah Kementerian Agama, lalu apa yang menjadi program unggulan madrasah itu sendiri di Kabupaten Bantul? Jadi madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Bantul ini memiliki banyak program unggulan, sehingga secara jumlah tiap tahun bertambah. Tahun 2022 itu ada 9 lembaga baru, kemudian 2023 kemarin ada 8 lembaga baru, yang itu kita lihat sebagai salah satu daya tarik masyarakat yang kemudian menitipkan atau menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Di antaranya program unggulan yang ada di madrasah adalah program tahfidz, di mana ini program tahfidz adalah program mandatori dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap lembaga di bawah Kementerian Agama dari RA, MI, MTS, dan MA itu harus mengimplementasikan program tahfidz sebagai salah satu program unggulan. Untuk jenjang RA
itu tahfidnya juz 30. Jadi diharapkan setelah lulus dari RA itu anak-anak sudah selesai hafalannya juz 30. Kemudian untuk jenjang MI itu juz 29. Kemudian juga jenjang MTS juz 1 dan MA juz 2. Jadi kalau anak-anak linier mulai belajar di madrasah mulai dari RA, MI, MTS dan MA minimal lulus aliyah itu sudah punya hafalan 4 juz. Selain itu banyak sekali program-program yang ada di madrasah di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Di antaranya adalah ada madrasah keterampilan, di mana di situ anak-anak selain dididik secara akademis juga dididik anak-anak secara keterampilan. Seperti di MAN 2 Bantul dan MAN 1 Bantul, di situ anak-anak diberikan tambahan keterampilan seperti otomotif, kemudian tata boga dan lain sebagainya. Selain itu juga program unggulan yang lain adalah madrasah akademis, di mana anak-anak madrasah itu kemudian disiapkan untuk secara akademis menjadi anak-anak yang hebat di bidang olimpiade dan lain sebagainya. Banyak anak-anak kita yang kemudian menjadi berprestasi dan juara di tingkat provinsi maupun di nasional. Mereka bisa membawa nama baik madrasah dalam bidang akademis. Ada juga madrasah yang memiliki program unggulan madrasah keterampilan, madrasah olahraga, di mana mereka mungkin kuat ekstrakurikulernya di bidang olahraga seperti bola voli, kemudian juga ada sepak bola, ada karate dan sebagainya. Dan ini juga banyak sekali anak-anak yang berprestasi di bidang tersebut. Kemudian juga ada madrasah SKS, di mana ini kalau dulu ada program yang namanya akselerasi. Jadi anak-anak itu kalau berprestasi belajarnya tidak harus kemudian 3 tahun, tapi bisa lebih cepat dari itu kalau memang sesuai dengan SOP yang sudah diberikan. Selain itu madrasah juga punya ekstrakurikuler yang cukup banyak, yang ini kemudian menjadi daya tarik oleh orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Kalau di jenjang RA itu mereka banyak penguatan di karakter, jadi anak-anak itu diajari untuk bagaimana kemudian berdoa, kemudian ibadah sehari-hari, kemudian juga bacaan-bacaan sholat dan sebagainya. Di jenjang MI juga demikian, penguatan yang sedang digalakkan adalah penguatan karakter sampai di tingkat aliyah. Nah, program ekstra ini juga tentu sangat membantu bagi anak-anak dalam mengembangkan potensinya yang dimiliki, sehingga mereka diharapkan lulus dari madrasah itu tidak hanya kemudian menjadi anak yang pinter, tapi juga anak-anak yang benar, berprestasi, dan juga anak-anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Berarti banyak unggulan di madrasah dibandingkan dengan sekolah yang umum ya Pak ya? Ya, karena madrasah adalah sebuah lembaga yang memadukan antara pendidikan umum dan juga pendidikan berbasis agama. Sehingga nanti outputnya anak-anak punya 2 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi secara keilmuan, secara umum. Yang kedua adalah kompetensi keagamaan, yang ini menjadi nilai khusus atau ciri khas dari madrasah tersebut. Ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi Bapak, tapi harus jeda sejenak. Sahabat religi yang berbahagia, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Ahmad Musadat. Bapak, terkait dengan program-program unggulan tadi, bagaimana prestasi madrasah di Kabupaten Bantul ini? Terima kasih. Jadi alhamdulillah kita baru saja mengikuti sebuah event yang cukup bergengsi di daerah istimewa Yogyakarta yang diadakan oleh bidang
Dikmat Kanwil Kemenagri ini, yaitu Pekan Kompetisi Madrasah dan juga Madrasah Fest, di mana event ini adalah event yang memang digunakan untuk mencari bakat dan juga untuk melihat potensi anak-anak kita yang ada di madrasah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemarin Madrasah Fest dan juga PKM atau Pekan Kompetisi Madrasah ini alhamdulillah Bantul keluar sebagai juara umum. Alhamdulillah, hebat. Ini luar biasa karena hampir seluruh cabang kita memiliki kejuaraan. Ada 28 cabang lomba yang dilombakan. Alhamdulillah kita mendapatkan 28 kejuaraan. Alhamdulillah. Baik itu juara 1, 2 maupun 3. Dan ini prestasi yang luar biasa bagi anak-anak. Karena lomba yang digelar itu tidak hanya kemudian lomba keagamaan, tapi juga lomba olahraga. Jadi kemarin ada atletik, bulu tangkis, tenis meja, kemudian juga catur dan lain sebagainya. Ternyata anak-anak juga memiliki bakat atlet yang cukup luar biasa. Kemudian lomba keagamaan itu anak-anak juga dari Bantul banyak yang menorehkan prestasi. Di antaranya banyak yang juara 1. Kemarin anak-anak dari Bantul ada yang juara 1, 30 juz, hafalan 30 juz, 15 juz, 20 juz, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa kita dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini memang memiliki segudang prestasi yang ini cukup membanggakan bagi kita di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Tidak hanya itu, jadi sekarang ini madrasah juga banyak mengikuti event-event baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ada salah satu siswa kita dari MA Ali Maksum yang kemarin juga keluar sebagai juara nasional di dalam Olimpiade Sains yang ini juga diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan OSN. Kemudian juga anak-anak juga bahkan ada yang sampai di tingkat internasional. Mereka mengikuti kegiatan robotik, kemudian juga olahraga, taekwondo dan sebagainya. Mereka bisa berkiprah sampai di tingkat internasional. Nah ini juga sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita di Kementerian Agama dan Bantul, bahwa anak-anak Bantul ternyata anak-anak yang berprestasi, yang ini akan semakin meneguhkan bahwa madrasah itu lembaga yang kemudian bisa menumbuhkan potensi dan mengembangkan potensi anak-anak kita baik di bidang keagamaan maupun di bidang umum. Ternyata banyak sekali ya Bapak prestasi-prestasi madrasah kita, anak-anak didik kita di madrasah, baik dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Iya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan lagi Bapak. Bagaimana madrasah dalam mempersiapkan generasi hebat kita menuju Indonesia emas? Nah, sekarang ini kita memasuki era digital yang sangat luar biasa, di mana memang informasi, kemudian juga komunikasi, ruang dan waktu itu bisa kemudian dipertemukan dalam waktu yang singkat. Nah, madrasah kemudian harus bertransformasi, mulai bergerak secara dinamis, bagaimana kemudian bertransformasi dari manual ke digital, karena memang sekarang ini memang sudah saatnya kita harus kemudian ikut arus di ruang tersebut. Kalau kita tidak kemudian mengikuti arus tersebut, nanti akan terpinggirkan secara otomatis. Oleh karena itu madrasah sudah mulai menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Kalau di DIY ini sekarang sedang ada program yang namanya JMD, Jogja Madrasah Digital, di mana program JMD ini adalah memfasilitasi anak-anak untuk belajar di ruang digital. Yang selama ini mungkin kita hanya terjebak hanya belajar di dalam kelas, tapi ketika kita sudah ada aplikasi JMD ini atau e-learning yang lain yang digunakan di madrasah, maka anak-anak bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya program-program e-learning yang ada di madrasah ini, nanti anak-anak kita output dari madrasah itu betul-betul bisa mengikuti dan juga bisa bersama-sama untuk berkiprah di ruang digital ini, sehingga nanti lulusan madrasah itu mampu bersaing dengan lembaga yang lain. Harapannya nanti anak-anak kita yang lulus dari madrasah setelah mereka menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga karakter ini akan menjadi sebuah
pola baru di mana mereka nanti yang kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, yang memiliki karakter yang kuat, ahli di bidang teknologi, dan juga memiliki kemampuan di bidang karakter, sehingga luar biasa nanti lulusan madrasah dengan terobosan-terobosan baru dari program yang ada di madrasah ini betul-betul bisa semakin menguatkan anak-anak kita di dalam berkiprah di dunia digital. Ya, semoga nanti terwujud nih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Musadat atas penjelasannya tadi. Sepertinya waktu membatasi perbincangan kita untuk segera berakhir. Dengan harapan ke depan madrasah bisa mewujudkan generasi hebat menuju Indonesia emas. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang mohon dimaaf. Dan marilah talkshow pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, selamat sore dan selamat menikmati berbuka puasa. Salam sehat selalu dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.